Di kawasan Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, ada industri rumahan kerajinan kayu sangkar ayam punya Pak Marjono. Kerajinan yang lah digawe kenyo mulai 13 tahun liwat, pacang hidup ke keluarganya. Untuk produksinya dewe, dalam sehari dia pacang buat 2-3 unit sangkar ayam dengan rego bervariasi, mulai dari Rp30.000 sampai Rp40.000 untuk sikok sangkar ayam. Marjono nyerito ke awal mulanya kerajinan kayu ini cukup janji ke samo cukup datang ke keuntungan. Untuk pemasaran produksi kerajinan kayu ini, pacak dijual sampai ke beberapa daerah tetangga, pacak Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Disinggung kendala dalam usahanya ini, dia ngaku kalau terkendala dalam hal pemasaran yang makin nurun karena rego karet yang terus anjlok. Selain itu, masalah diminimnya modal dalam ngembangkan usahanya, samo saron dapat ke bahan baku. Kalau kendalanya itu sih banyak sebenarnya itu ya. Banyak itu dalam artian untuk pemasaran kami agak nyendat ya, berhubung ekonomi sekarang kan. Karet murah atau sawit itu murah. Jadi mata uang itu beredarnya itu untuk kalangan kecil bawah nih. Ferry Setiawan, Sriwijaya TV. Balik lagi di cerita Sriwijaya. Nah, Mang Cek Bicek kulo sekarang sudah sama bahan-bahan untuk buat gelang modernnya. Ini apa ini bahannya nih, Mas? Ini bisa jelasin? Ini jangkar untuk pengait. Ini jangkarnya untuk ngaitinnya. Nah, ini dia Mang Cek Bicek. Ada warnanya, ada yang gold, ada warna hitam juga. Terus silver ada juga. Oh, silver ada juga. Ada apa lagi, Mas? Kalau ini talinya untuk gelangnya. Oh, ini talinya. Ini talinya kalau boleh tahu bahannya dari apa nih? Dari kulit. Kulit. Jadi kalau nak dipakai mandi juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, ini bahan yang kedua ada tali untuk gelangnya Mang Cek Bicek. Terus ada apa lagi? Nah, ini untuk pengikatnya, Mbak. Oh, ini untuk yang dilelek tuh ya. Oh, cek itu. Nah, terus ini kan alatnya ada gunting sama ada tang, sama ada penggaris. Ini untuk apa, Mister ini? Untuk mengukur ukuran pergelangan tangan. Oh, jadi diukur dulu. Enggak, kita talinya Mister. Oh, talinya dimistari. Nah, diukur dulu biar tahu ukurannya cak mano. Nah, ini kan bahan-bahannya sudah disiapi Mang Cek Bicek. Nah, ini yang digawe ke jangka ini di apa dulu? Dimasukin dulu. Dimasuki. Nah, biar Mang Cek Bicek bisa lihat, ini dimasuki ke sini. Terus kita ambil yang ini, kita tutup gitu. Taruh cak ini. Nah, taruh di cak ini ke dulu, terus di lelet ya, Mas? Iya. Kayak buat simpul. Oh, cak buat simpul cak ini. Pembuka. Oh, cak itu. Agak lebih kecil juga tidak apa-apa ya, Kak. Nah, biar cak ini. Nah, jadi cak ini. Ini usaha kepanjang ini ya, talinya. Ini yang mana? Yang ini, tali kulitnya ini. Ini. Oh, ini usaha kepanjang. Biar ngapa ini, Mas? Biar ini gampang ngibetnya. Oh, biar gampang ngibet, Cok. Nah, Mang Cek Bicek selagi Cek Sesa sama Mas Angganyo ngawe ke gelang modern ini, kita lagi ngelilit. Tapi Cek Sesa punya cerita untuk Mang Cek Bicek untuk lihat seni lukis. Ini dia. Ngenjuk kado untuk wong yang disayang, pacak dilakukan dengan bermacam cara, pacak liwat kue, barang atau lukisan. Untuk kado bentuk lukisan dewe, ini hari dan jadi tren ialah lukisan portret atau hitam putih. Uji Fajar, seniman lukisan, ngakui konsumen ini hari lebih banyak mesan jenis lukisan portret untuk jadi kado. Untuk yang mesan dewe, lebih banyak dari instansi swasta atau pemerintahan sampai pribadi. Dijelas ke Fajar, konsumen lebih senang lukisan jenis portret karena warna dasar hitam dan putih merupakan warna klasik yang tidak pernah ketinggalan zaman. Untuk rego lukisan jenis portret dewe, Fajar matok Rp200.000 untuk sikok rai dengan ukuran 20R kertas foto. Wajah tuh 200. Tinggal ngasih foto close up, kita bikin paling 2 hari, sehari selesai. Itu sesuai ukuran atau kayak mana? Itu standarnya 40 cm kali 50 cm, 22R. Kalau lebih besar Nambah lagi. Biasanya dari instansi perusahaan ngelak mesen untuk hadiah ulang tahun kan, hadiah untuk mutasi jabatan, hadiah kan, perpisahan. Maulana Yusuf, Sriwijaya TV.
Nah, Mang Cek Bicek, sekarang kita masih lanjut untuk buat gelang modernnya. Nah, terus ini kan sudah dilelit. Nak diapain lagi nih, Mas? Itu setelah itu kita ukur sesuai permintaan pelanggan berapa ukuran pegelangan kayak gini. Oh, diukur. Nah, diukur Misalnya di dulu. sini. Berapa Cak mana nanti? ngukurnya? Dilihat dulu satu. Mata sini. Nah, terus? Terus kita pegang ini ya. Ya. Kita ukur di mistar berapa senti. Oh, cak itu. Oh. Terus kan ini kan tiga putaran. Oh. Jadi kali 3. Oh, kali 3. Jadi 16. Nah. Ini. Nah, jadi ini kita ini. Nah, kita ikat lagi. Oh, ikat lagi. Nah, Mas, nak nanyo kan ini kan jualnya online. Agak kan takutnya kan mereka kan nggak tahu ini ukuran tangannya itu berapa. Kira-kira kalau misalnya beli lewat HP, lewat online, cak mana cara Mas ngukur? Kita ini ya punya kita kasih cara-cara untuk ngukurnya dari kertas atau dari apa aja. Oh, cak itu, cak ini ke pakai apa dia tuh? Pakai kertas, biasa pakai kertas terus digunting terus diinjek mistar. Oh, cak itu biar tahu. Iya. Terus sudah digolong. Ini bisa kira-kira dicak inilah ya. Kira-kira buat sama ini. Nah, dipegang terus diukur kali 3. Kali 3. Cak mana ini? Kali 3 1. Cak ini. Iya. Tuh. Nah, cak ini kira-kira. Terus ini. Iya. Jadi gunting. Gunting. Ya ini. Ini dicak ini ke dulu. Kipat lagi. Ini. Ini gunting. Enggak, nanti aja. Nah, kipat lagi pakai ini. Ini masih cukup ini. Nah, ini. Oh, yang ini. Terus Ini. di yang cak Kipat tadi. lagi ya, kayak tadi. Nah, terus digolong. Nah, dililit. Ke arah ke pojok. Ya ke atas. Pucuknya sini. Oke. Jadi digelilit lagi, Mang Cek Bicek. Nah, ini kan bahan-bahannya ini kan dari kulit banyak. Kira-kira beli bahannya di mana, Bay, Mas? Kita beli di ini apunya luar kota sih, bukan luar di Palembang. Oh, Jadi di luar kita, kota. Ini loh. Jadi kita minta supplier ngirim. Oh, cek itu. Ini kalau kan ini kan sudah mesen jauh di luar kota. Kan modalnya mahal kali ya. Kalau untuk jualnya berapa ini sih kok ini? Kalau model yang ini kita jual murah baik 25.000. 25.000. Nah, kalau untuk yang kita buatin 25 juga Iya, harganya? 25 kita buat. 25. Ini kan kira-kira kan belinya kan di ini di luar kota. Ada modal lain enggak? Misalnya kan ongkirnya kan mahal, takutnya berapa kira-kira, Mas? Untuk modal buat gelang ini. Modal awalnya. Kalau modal sih awal mula sih 800 cuman modal awal itu. Cuma 800.000. 800.000. 800.000 mahal juga ya. Nah, ini kan jual. Nah, gitu bentar. Ini sudah jadi Mang Cek Bicek. Kula nak nanya lagi. Kira-kira omsetnya per bulan berapa? Kalau omset per bulan sih sekitar 3 jutaan per bulan. 3 juta per bulan. Berapa banyak gelang yang dijual? Kalau sekarang sih dari Februari kita sudah jual hampir 1000 gelang. 1000 gelang sudah. Oh, jadi emang sudah banyak nih Mang Cek Bicek. Mas Angga ini sudah jual gelangnya. Cek itu dari Dingga Shop. Nah, ini dia. Tapi Mang Cek Bicek ini kan masih dalam proses buat gelangnya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Bakal balik lagi di cerita Sriwijaya. Kulo ada pantun dulu. Banyak gades make kembang hiasan merah warnanya. Kota tercinta, kota Palembang, jangan lupa ke keramahannya.